Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Dalam sorotan tema Tangisilah dirimu. Saudara, sebelum kita menggali hal ini lebih dalam, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik. Bila kami terpelihara hidup sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami ini terbatas adanya. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Judulnya Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ibu saudara sekalian, tema khotbah kali ini, tangisilah dirimu sendiri. Pernahkah Anda melakukan itu? Menangisi diri sendiri. Ya. Jika kita menangisi diri sendiri, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Ada sesuatu yang kita sesali dengan diri kita. Itu makna pengertian mendalam dari tangisilah dirimu sendiri. Nah, pernahkah Anda melakukan itu? Menyesali diri sendiri dan kemudian menangis atasnya. Hidup ini tidak pernah lepas dari tangisan. Ketika kita lahir, kita menangis. Di saat ada yang meninggal dunia, kita menangis. Di saat ada yang pergi meninggalkan kita menangis. Saat ada yang berhasil dalam studi, kita menangis. Saat diri kita meraih apa yang didambakan, ada tangisan di sana. Tetapi ada juga yang menangis, tetapi tangisan itu tangisan yang tidak tulus. Tangisan yang dibuat-buat untuk mengelabui orang lain. Dari sini kita mengerti ternyata ada tangisan duka, ya, tangisan kesedihan, ada tangisan sukacita, tangisan karena terlalu bahagia, tetapi ada juga tangisan kemunafikan, tangisan yang tidak tulus. Nah, pertanyaan kita, bagaimana dengan tangisan perempuan Yerusalem? Ya, disebutkan di dalam ayat yang ke-27, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Perempuan di kota Yerusalem menangisi Yesus yang sedang memikul salib. Perempuan di kota Yerusalem meratapi Yesus yang sedang memikul salib. Nah, apakah ini adalah tangisan sedih, tangisan duka, ataukah tangisan sukacita, ataukah tangisan kemunafikan? Saudara, jika kita melihat keadaan Yesus, ya, Yesus yang sudah dicambuk, Yesus yang mengalami penganiayaan yang hebat, yang dilakukan oleh serdadu-serdadu
Romawi, di mana Yesus dikenakan jubah ungu, dikenakan mahkota duri, kemudian memegang buluh di tangan kanan, dan buluh itu kemudian mereka ambil dan dipukul di kepala Yesus, kepala yang di atasnya ada mahkota duri. Ketika dipukul dengan buluh itu, mahkota duri itu pasti akan menancap di dalam kepalanya. Ini adalah penyiksaan yang luar biasa. Jika ada sesuatu yang menusuk kepalamu, pasti sakit. Apalagi ini mahkota duri yang mengelilingi kepala Yesus. Kemudian dipukul dengan buluh. Pasti duri dari mahkota duri itu akan menancap di kepala Yesus dan keluarlah darah. Nah, semalaman Yesus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dan kemudian dia dipaksa untuk memikul salib. Dalam kondisi yang seperti itu, pada akhirnya Yesus tidak mampu lagi memikul salib. Dan Simon orang Kirene ditahan. Ditahan untuk apa? Ditahan untuk melanjutkan memikul salib yang sebelumnya dipikul oleh Yesus. Kirene itu adalah sebuah daerah di utara benua Afrika, tepatnya di daerah Libya. Ya, Simon orang Kirene dari sana, dan dia adalah orang Yahudi. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah di kota Yerusalem. Nah, ketika dia memasuki kota Yerusalem, di situ dia ditahan. Kemudian dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dari sini kita mengerti bahwa memang keadaan Yesus sangat mengenaskan. Memikul salib dia sudah tidak mampu. Sehingga Simon orang Kirene yang dipaksa untuk menggantikan dia memikul salib. Melihat keadaan ini, perempuan-perempuan di kota Yerusalem yang mengikuti Yesus, yang menyaksikan penderitaan Yesus itu menangis. Menangisi Yesus dan meratapi dia. Nah, saudara sekalian, apakah ini adalah tangisan sedih atau tangisan sukacita? Pasti tangisan sedih. Siapa yang tidak bersedih? Orang yang selama ini begitu baik, menolong banyak orang dengan mujizat-mujizatnya. Tapi kali ini orang itu dalam keadaan yang mengenaskan, tubuhnya berlumuran darah. Yesus benar-benar mengalami penderitaan yang hebat dan tubuhnya menjadi lemah sehingga dia tidak mampu lagi memikul salib. Dan itu disaksikan oleh perempuan-perempuan di kota Yerusalem. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan di kota Yerusalem menangis, meneteskan air mata, melihat Yesus dalam keadaan tubuh yang lemah dan tidak mampu lagi memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas yang menulis kitab Injil Lukas ini berada di Kaisarea dan dia menulis kitab Injil ini tahun 63 Masehi. Ditulis kepada sahabatnya Theophilus yang kemudian diteruskan kepada pembaca non-Yahudi. Lukas menulis dengan tujuan agar orang tahu apa yang Yesus kerjakan. Orang tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi perkataan Yesus agar jangan menangisi dirinya, tetapi menangisi dirimu sendiri, harus kita lihat sebagai bagian dari pengajaran Yesus yang dicatat oleh Lukas. Jadi perkataan Yesus agar jangan menangisi dirinya, tetapi menangisi dirimu sendiri, harus kita lihat sebagai pengajaran Yesus kepada perempuan-perempuan di kota Yerusalem. Nah, apa yang Yesus ajarkan di sini? Mari kita arahkan perhatian kita pada teks bacaan kita, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Cerita dimulai dengan adegan menarik. Simon dari Kirene ditahan untuk memikul salib, dan setelah semalaman disiksa, Yesus tidak mampu lagi melangkah. Simon ditahan menggantikan Yesus memikul salib. Ya, Simon memikul salib, menggantikan Yesus. Itu dapat diartikan, pertama, mengikut Yesus itu berat. Sebab kalau mengikut Yesus berarti harus siap memikul salib.
harus siap dengan tantangan yang hebat, tantangan yang berat, harus siap menghadapi semuanya itu. Itu kalau mengikut Yesus. Itu arti dari Simon orang Kirene memikul salib Yesus. Sambil ikut Yesus, dia memikul salib. Jadi itu diartikan bahwa kalau kita mau ikut Yesus, itu bukan hal yang mudah. Kita akan mengalami tantangan di dalamnya, kita akan menghadapi pergumulan yang luar biasa. Yang kedua, tindakan Simon memikul salib. Itu sesungguhnya adalah bukti sejarah bahwa Yesus itu adalah fakta. Yesus itu bukan cerita mitos, ya. Bukan, tapi memang betul-betul Yesus itu hadir dalam sejarah dunia. Sehingga tokoh sejarah seperti Simon orang Kirene dimunculkan di sini. Yang ketiga, Simon orang Kirene yang memikul salib itu ibarat orang Kristen yang ikut mengalami sengsara Yesus. Jadi di sini kita diajarkan jangan hanya suka senang mengharapkan mujizat ketika kita ikut Yesus. Tetapi kita juga harus punya jiwa militan, punya semangat juang. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita tetap ikut Yesus. Nah, pada ayat yang ke-27, sejumlah besar orang mengikuti Yesus dan perempuan-perempuan menangisinya. Itu adalah tangisan kesedihan ketika mereka melihat Yesus yang lemah. Dan mereka sadar tidak lama lagi mereka akan kehilangan Yesus. Yesus pasti akan mati di kayu salib. Ketika perempuan-perempuan ini menangis, apa kata Yesus? Apa kata Yesus ketika perempuan-perempuan ini menangis? Pertama, jangan tangisi aku. Itu kata Yesus. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-28. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Janganlah kamu menangisi aku. Saudara, di sini terkesan Yesus mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Mengapa? Perempuan-perempuan ini kan sedih, berempati, melihat Yesus yang lemah, melihat Yesus yang sekarat, melihat Yesus dengan tubuh yang mengenaskan. Karena itu mereka menangis. Tetapi Yesus mengucapkan kalimat ini, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Terkesan Yesus tidak punya perasaan. Terkesan Yesus tidak punya empati terhadap perempuan-perempuan ini. Mereka menangis, itu kan berarti mereka berempati pada Yesus. Seharusnya Yesus terkesan dengan tangisan itu. Dan dia memahami mengapa mereka menangis. Tetapi di sini Yesus mengucapkan kalimat, janganlah kamu menangisi aku. Nah, mengapa Yesus melarang mereka menangis? Karena penderitaan Yesus itu, itu sesungguhnya bukan untuk ditangisi. Mengapa? Karena penderitaan Yesus itu punya tujuan yang baik. Yesus menderita itu menjalankan misi Allah. Untuk menebus dosa manusia, dia harus mengalami kesengsaraan. Dia harus mengalami kesakitan. Kemudian dia dibunuh di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Dia harus mengalami semuanya itu. Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 53. Dia harus mengalami semuanya itu untuk menjalankan misi Allah. Menebus manusia dari segala dosanya. Itu sesungguhnya maksud dari kalimat Yesus, jangan tangisi aku, sebab aku menderita seperti ini untuk kebaikanmu. Aku mati untuk kebaikanmu. Aku mati menanggung dosamu. Aku mati sebagai korban penebus dosa. Sebab upah dosa adalah maut, dan aku menanggung semuanya itu. Karena itu, Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan di kota Yerusalem, jangan tangisi aku. Yang kedua, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ini adalah nubuatan Yesus. Di dalam ayat yang ke-28, Yesus mengucapkan kalimat,
tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ini nubuat, saudara sekalian. Mengapa? Karena tidak lama lagi kota Yerusalem akan dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menghancurkan kota Yerusalem? Karena ketidaktaatan orang Yahudi. Karena kehidupan keagamaan mereka tidak lagi hidup, tetapi kering. Dan karena itu, Yesus mengucapkan kalimat ini, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Artinya, dengan kalimat ini, Yesus sedang menubuatkan tidak lama lagi kota Yerusalem akan dihukum oleh Tuhan. Dan pada saat itulah kamu akan menangis sebab anak-anakmu mati terbunuh di saat itu. Tangisilah dirimu. Artinya, menangislah atas keberdosaanmu di hadapan Tuhan. Namun saudara sekalian, perhatikan ayat 29. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Orang yang mandul, perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui, biasanya ada kesedihan karena tidak mendapatkan anak. Di sini Tuhan mengucapkan berbahagialah perempuan mandul. Ini sesungguhnya adalah ungkapan yang menggambarkan akan ada sukacita yang besar. Sehingga perempuan mandul pun berbahagia. Yang rahimnya tidak pernah melahirkan berbahagia. Yang susunya tidak pernah menyusui berbahagia. Tetapi di sisi yang lain, perhatikan ayat 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Mengapa? Karena orang-orang ini menyesali perbuatan mereka. Menyesali perbuatan mereka yang telah menyiksa Yesus, yang telah membunuh Yesus. Hal ini nyata jelas di dalam ayat yang ke-31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ada dua kata simbolik di sini, kayu hidup dan kayu kering. Ini kata simbolik yang digunakan oleh Yesus. Ya. Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup ini siapa? Yesus sendiri. Dan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesus mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang percaya kepadanya menghasilkan buah-buah yang baik. Sementara kayu kering yang dimaksudkan di sini adalah orang Yahudi yang menolak Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Mereka diibaratkan dengan kayu kering. Mengapa mereka diibaratkan dengan kayu kering? Sebab kehidupan keagamaannya sudah menjadi kering. Kemudian Lukas menutup ceritanya dengan dua penyamun yang juga ikut disalib bersama-sama dengan Yesus. Dengan kalimat ini sesungguhnya Lukas mengatakan Yesus disalib di antara penjahat-penjahat. Jadi Yesus seperti kata Nabi Yesaya terhitung di antara penjahat-penjahat. Padahal sesungguhnya Yesus tidak berbuat jahat. Tetapi dia dikorbankan. Dia menjadi korban penebus dosa. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tangisilah dirimu sendiri. Itu kata Yesus. Dari kalimat ini apa pesannya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, kadang kita seperti perempuan-perempuan di kota Yerusalem. Meratapi apa yang menimpa kita. Apa yang menimpa kehidupan orang-orang di sekitar kita. Padahal di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan. Jika kita melihat ada yang menderita, di saat kita melihat ada yang sakit, di saat kita melihat ada yang mengalami kemalangan, biasanya kita menangis menyaksikan semuanya itu. Tetapi satu hal yang acap kali kita lupakan, di balik semuanya itu pasti ada kebaikan Tuhan. Yesus menderita bagi kita, supaya kita diselamatkan.
Yesus menderita bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Tangisilah dirimu mengandung pesan yang kedua. Kita diingatkan agar selalu sadar dosa dan selalu menangis menyesali dosa. Jangan hanya melihat dosa orang lain, tetapi kita diminta untuk melihat dosa sendiri. Tangisilah dirimu mengandung pesan kita lebih banyak melihat diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, dan mengintrospeksi diri sendiri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tangisilah dirimu mengandung pesan, jadilah kayu yang hidup, kayu yang menghasilkan buah-buah yang baik, bukan kayu yang kering, yang taat beragama, tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, sekaligus peringatan keras bagi kita yang menjalani kehidupan keagamaan, tetapi buah-buah kebaikan itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Di minggu sengsara ini, kita termotivasi oleh kebenaran firman Tuhan ini, agar mengikuti teladan Yesus, berani memikul salib demi mentaati kehendak Bapa. Di minggu sengsara ini, mari kita hidup lebih rendah hati dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Di minggu sengsara ini, jadikan hidupmu sebagai kayu yang hidup, berbuah kebaikan bagi sesama dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadilah kayu yang hidup yang selalu berbuah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat menghayati minggu sengsara. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin.